Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online Speed Chess Championship kawan, babak semifinal kedua. Partainya Magnus Carlsen versus Maxime Lagravière kawan. Hasilnya bisa akan lihat. Kemarin lusa tidak sempat mengulas permainannya Hikaru Nakamura versus Nihal Sarin. Nakamura lolos kawan dan nanti akan bertemu dengan Magnus Carlsen di final hari Minggu besok. Magnus Carlsen unggul atas MVL ini dengan 17 poin berbanding 9 poin dari MVL. Tadi pagi kita sudah ulas satu game dalam permainan Blitz 5 menit increment 1 detik pada game ke-7. Kali ini game yang akan saya sajikan adalah permainan pada game kelima dalam permainan 5 menit kawan. Saat pegang putih, Magnus Carlsen ini menggunakan setup seperti ini kawan, tidak melanjutkan dengan langkah pion C4 seperti dalam pembukaan Queen's Gambit di Clan. Karena kenapa? Mungkin Magnus Carlsen ini menghindari permainan Grand Field Defense dari MVL yang terkenal dengan permainan Grand Field-nya kawan selain Ian Nepo. Oleh karena itu Carlsen saat pegang putih bermain dengan settingan seperti ini dari game pertama, game ketiga, game kelima, dan tadi pagi sudah kita ulas game ke-7 juga settingannya seperti ini kawan. Cukup menarik. Pion D5 sekarang, pion B3 dan gajah G7, gajah B2. Settingan Viagento gajah gelap ini sering juga dipakai oleh Hikaru Nakamura kawan. Gajah F5 sebelum memainkan pion E6-nya agar tidak terkurung gajah terang ini untuk mengawasi diagonal terang ini kawan. Sekarang pion E3, kuda B berkembang ke D7 dan dilanjut dengan langkah gajah E2 lanjut Carlsen. Di game sebelumnya Carlsen langsung memainkan pion C4 kawan. Dengan variasi ini Magnus Carlsen kalah. Tapi hampir sama nanti diagram di beberapa langkah berikutnya, cuma urut-urutannya yang sedikit berbeda. Gajah E2, pion A5, dan di sini di game sebelumnya di posisi seperti ini, kedua pemain langsung rokade kawan, langsung juga diikuti dengan pion H3 ataupun dengan pion C4 oleh kedua pemain. Tapi di sini Carlsen tidak melakukan rokade, langsung memainkan pion C4 terlebih dahulu, dibalas dengan langkah pion C6. Pion A3 lanjut Carlsen, barulah sekarang kedua pemain rokade kawan di langkah ke-9 dan ke-10 bagi putih. Menteri bergeser ke B8, jelas untuk dukungan pionnya bertarung di petak C5 nanti. Di sini benteng A bergeser ke C1 lanjut Carlsen dan pion B5. Carlsen tidak melakukan baku hantam pion C pukul pion B5, lebih memilih untuk pion C pukul pion D5. Sekarang ada pilihan bagi hitam. Apakah pukul balik menggunakan kuda kawan? Tentu tidak akan berani, pion ini siap didorong, ancaman garbuan. Diambil balik oleh pion C. Pion B4 lanjut Carlsen, terjadi pertukaran langsung kawan, dan settingan seperti ini coba lihat, bisa dimanfaatkan oleh kedua pemain dengan kuda-kudanya. Magnus Carlsen nanti bergerak dengan kuda B3 kemudian ke C5 ataupun kuda dari hitam ini, kuda F4 ke E8, manuver lagi nanti kawan. Dan juga manuver ke petak D6 kemudian lompat ke petak C4 juga bisa jadi pilihan bagi hitam. Atau mungkin lebih cepat dengan manuver kuda D ke petak B6, bisa juga untuk mengisi petak C4 ini di outpost masing-masing kawan. Kuda E8 dipilih oleh Maxime untuk membuka juga diagonal gajahnya kawan. Selanjutnya kuda lompat ke B3 balas Carlsen, kuda D6, kuda C5 dan kuda hitam C4. Kedua kuda ini reuni kawan di peta atau di lajur C, C4, C5 di masing-masing outpost. Dan coba lihat, ini kalau kalian melakukan pertukaran langsung ya akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pemain jika kalian pukul salah satu kuda ini kawan. Tadi harusnya putih pukul kuda di sini kawan, ya ini akan memberikan kebebasan bagi pion hitam. Begitu juga di langkah berikutnya, jika hitam melanjutkan pukul kuda putih ini ya juga akan meloloskan satu pion bebas kawan. Jangan sampai diambil oleh pion B kawan, kalau terjadi baku hantam ini nanti akan lolos pion yang ada di lajur B, baik putih ataupun hitam. Kedua pemain menahan diri bermain dengan langkah gajah C3. Selanjutnya di sini langkah terbaik menteri kawan, mengkoneksikan kedua bentengnya bergerak ke petak C7 atau langsung mengangkat bentengnya, indikasinya untuk segera diangkat dan ditumpuk di lajur A kawan. Memilih dengan langkah kuda D ke B6, sangat logis untuk membackup kudanya jika gajah sikat kuda ini kawan.
Magnus Carlsen di sini juga terlihat kurang presisi kawan. Setelah benteng ini mencoba naik ancam menteri, Magnus Carlsen menyadari langkah menterinya ini merupakan langkah kesalahan, memberikan kesempatan bagi benteng ini langsung naik dan nanti ya menteri bergerak, benteng siap untuk mengisi di double di lajur A. Magnus Carlsen menarik mundur kembali menterinya ke D1, menteri hitam C7, memberikan jalan bagi benteng satunya untuk ditumpuk. Pion H3 memberikan ruang pergerakan bagi raja agar tidak ada masalah nanti kawan di baris belakang jelas. Benteng FA8 lanjut Maxim. Sekarang kuda E5. Walaupun langkah ini kurang presisi kalau dinilai dari engine komputer, lebih baik pada posisi ini. Menteri bergeser ke petak E1 ataupun kuda ini ke petak H4 ancam gajah. Atau jika kalian nekat kawan, sikat kuda C4 dengan gajah terang. Carlsen ingin menukarkan perwiranya dengan cara kudanya lompat ke petak E5. Apakah kuda C sikat kuda di sini ataukah gajah sekarang pukul kuda di sini? Kalau terjadi pertukaran mungkin terlihat bahwa putih nanti kehilangan satu pion kawan. Tapi jika dipukul menggunakan kuda C ya diagonal ini terbuka, pion ini juga jatuh di petak B5. Inilah yang terjadi kawan, Maxim pukul kuda E4 dengan kuda C, bukan langkah yang presisi kawan. Langkah yang presisi kuda ke-4 menantang pertukaran, kemungkinan akan diladeni oleh putih dengan kuda C ambil kuda hitam A4 ini. Maxim memilih pertukaran kuda C ambil kuda putih E4. Diambil kawan oleh putih dengan pion D, diambil balik oleh gajah. Cukup cepat langkah-langkah kedua pemain dalam posisi ini tadi. Langsung das kawan. Dan sekarang komposisi pion kembali seimbang dan permainan mulai terbuka di langkah ke-24 ini. Dan sekarang Maxim melangkah menteri ke B2. Langkah ini terlihat cukup bagus di baris kedua, tapi yang lebih efektif biasanya benteng kawan ke peta A2 ini ataupun menteri ke peta F6 yang disarankan oleh Stockfish. Maxim memilih menterinya yang menjaga baris kedua. Gajah D3, balas Carlsen menantang pertukaran, diladeni diambil balik oleh kuda. Menteri menghindar kawan, menantang pertukaran menteri, nanti bentengnya bergeser untuk pressure pion yang di sini. Di sini Carlsen menolak pertukaran, melangkah kudanya ke F4, sama-sama memberikan pressure bagi pion masing-masing kawan. Langkah terbaik langsung menukarkan menteri kawan, ataupun juga kalian melangkah dengan langkah pion E5 ini. Inilah yang dipilih oleh Maxim, pion E5. Benteng bergerak naik ke petak C6, sama-sama memberikan ancaman kawan. Dan di sini lagi-lagi pertukaran menteri sesegera mungkin dilakukan oleh hitam merupakan pilihan terbaik. Ataupun langkah pion ambil kuda F4 ini. Kalau sekarang pion ambil kuda F4, benteng ambil kuda B6, bisa akan lanjutkan pertukaran menteri, diambil balik kawan. Dan kalian bisa melanjutkan pion F, pukul pion E3, diambil balik. Dan kalian bisa melanjutkan benteng ambil balik. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Maxim. Magnus Carlsen mempunyai pion bebas. Walaupun dalam posisi ini hitam juga sama-sama mempunyai pion bebas kawan. Mungkin di sini giliran putih melangkah. Kalau kalian ambil pion ini juga ancamannya cukup serius. Nanti benteng A2 ditumpuk juga bisa bikin ribet juga bagi putih. Kembali lagi ke langkah aslinya. Benteng B8 pilihan Maxim menjaga kudanya kawan, enggan untuk menukarkan perwiranya lagi. Dan Magnus Carlsen bertukar menteri, sekarang diambil balik oleh benteng dan pressure pion ini. Ada langkah pilihan lain kawan yang ditawarkan oleh Stockfish dengan langkah pengorbanan kuda di sini kawan. Dan di sini jika diterima oleh hitam, maka permainan bisa remis kawan. Nanti putih bisa melakukan skak-skak di petak-petak gelap ini kawan. Bisa jadi pilihan bagi menteri putih dan permainan bisa remis. Dan langkah terbaik saat kuda ini ditawarkan ya melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu kawan. Terus kuda F6 skak menghindari ancaman pion, raja G7 dan benteng ambil menteri. Magnus Carlsen memilih jalur pertukaran menteri langsung, diambil balik oleh Maxim. Selanjutnya kuda mundur ke E2 kawan, dibalas dengan langkah benteng ambil pion B4. Magnus Carlsen sekarang kalah satu pion untuk sementara. Benteng D1, di sini benteng C4 menantang pertukaran benteng kawan. Digeser benteng ke D6 oleh Carlsen, tetap memberikan pressure bagi pion hitam. Dan di sini Maxim mulai kehilangan fokus. Magnus Carlsen bermain cukup cepat, masih menyisakan waktu sekitar 2 menit dari 5 menit yang ada kawan. Di sini Maxim membuat langkah blunder, raja bergeser ke F8.
Seperti kalian lihat kawan, pada posisi ini ancaman berikutnya dari putih adalah serangan tusuk sate ini kawan. Tapi di sini tidak dilihat oleh Maxim menggeser rajanya ke petak F8. Menggeser raja ke petak G7 sedikit lebih baik kawan, sedikit lebih baik. Tapi langkah terbaiknya pada posisi ini bisa bermain benteng ini turun ke petak J8. Atau paling tidak sambil mengancam kuda yang ada di petak E2 ini kawan. Ataupun tadi jika bermain dengan langkah raja ke petak G7, jika ada ancaman benteng B1, kuda siap bergerak ke sini kawan untuk menjaga benteng. Jika benteng sikat kuda, maka benteng pukul benteng. Ya, terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu dan di sini tidak ada tempo skak untuk mendapatkan kuda. Bedanya di sini kawan, raja ini bergerak ke petak F8. Setelah benteng B1, di sini benteng C2, kuda lari ke petak G3, lanjut Carlsen menghindari ancaman dan kuda ini tetap tewas di langkah berikutnya. Kuda D7 dan benteng pukul benteng diambil balik oleh kuda. Inilah bedanya kawan, benteng melakukan skak di petak D8, ancaman tusukan garbuan. Inilah yang menjadi pembeda tadi, kalau bergerak ke petak G7 tidak ada skak di sini. Raja ke E7, benteng ambil kuda. Magnus Carlsen mendapatkan satu perwira tanpa kompensasi apapun kawan. Pion H5. Benteng bergeser, turun ke B4, sekarang pion F4. Pion H4 menghentikan laju pion oleh Carlsen dan di sini benteng C1 skak. Blokade oleh kuda. Di posisi ini MVL menyerah di langkah ke-41. Tidak mungkin bisa mengalahkan Magnus Carlsen kawan, apalagi Magnus Carlsen kontrol waktunya masih cukup banyak, sedangkan MVL ini hanya tersisa 7 detikan. Itulah kawan, game kelima dari Magnus Carlsen versus MVL dengan settingan yang sama, yang cukup menarik di awal pembukaan. Mungkin bisa kalian coba kawan saat kalian bermain dengan settingan seperti ini. Terus diikuti dengan gajah gelap via Gento di petak B2 jika kalian menemui variasi settingan hitam seperti ini dalam permainan Grand Field. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan referensi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.